Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Hari ini istimewa luar biasa. Saya main ke sebuah tempat namanya Mertamu. Palagan. Palagan. Tempatnya di bawah pohon jati. Ada tempat memanah tembak-tembakan. Dan ini ownernya Mas Yoyo Heri Wahyono. Wah, yang punya warung SS spesial sambal. Dan ada tamu istimewa juga. Yang kemana-mana jualan ayam terus. Raja ayam. Pasti jiwa pejuangnya muncul, motivasinya jalan terus meskipun rupiahnya memble kadang-kadang. Masya Allah, Gitu. luar biasa. Dan Pak Yoyo ini bisa kayak gini karena memang sudah puluhan tahun, 20 tahun warung Iya. SS diperjuangkan. Betul. Wah, ganti ke Pak Nurul. Ya. Mic-nya pinjam. Dengan Kang Mas ini. Oh, ya, dua. Pusing nggak mikirkan setiap pojok jalan kok ada roket chicken? Saya ke sini itu tahu panjenengan sama Pak Yoyo ada pertemuan. Jadi saya itu kepengen menimba ilmu. Waduh, Ini kebalik, saya itu ya mestinya yang nanya. Karena saya mau menimba ilmu. Karena Bapak lulusan UGM. Walah. Bapak lulusan UGM. Lulus, Pak. ini Pak Nurul ini senengannya merendah. Alasannya kalau di mana S3. yang diekspos selalu saya dulu mantan office boy. Kayak gitu. Iya, ya memang ya sudah. Aku ini mau meguru ilmu. Mau meguru. Karena apa dulu ketemu di UGM nggak sempat nimba ilmu banyak. Aduh. Begitu tahu mau ke Mertamu Palagan, aku boleh ikut nggak gitu loh. Nah, terus ya ikut, dikasih kesempatan ketemu ini langka. Masya Allah. Pertemuan langka ini. Satu ciri orang kalau udah sukses beneran tanpa flexingan itu rendah hati, ya toh. Dia yang punya ribuan karyawan. Masuk ya. Itu mah nggak usah disebut juga orang tahu. Ke sana roket chicken. Sak cabangnya berapa itu ya toh. Ada publikasi ini. Ada publikasi nih. Aduh, cerita. Aku Apa? tanya dulu, Nah. bagaimana sih marketing yang benar dengan di posisi kuliner itu? Ya. Wah, Oke. ini. Nambahi. Hmm. Saya itu nek ngerasani Mas Sabtu. Itu dek itu apa-apa sing didol kok payu Nah, gitu loh. iya itu. Oh, barangnya pada Marketingnya. barangnya iki nganti barang-barang sing kadang-kadang itu ya nanggung itu kok ya payu Nah, itu loh. itu Itu marketingnya. piye carane? Nek saya Nah. itu kadang-kadang kalau ditanya, "Kowe sing wis tau dadi koncone, Mas?" Dek itu meng buakate dodolan. Nek ngomong pintere ra umum. Piye itu serta kene. Asik, aku bebas. Urung, ini baru pertanyaan. opening toh. Ini kaos yang saya jual ini kan soal utang, ya toh. Coba dibaca Pak Nur. Utang kayak malak, Nah, ditagih mencak-mencak. nah. Ada. Gitu loh, orang kayak itu ada. Oh iya, Utang ada. kayak malak ditagih mencak-mencak. Jadi saya tuh memang sejak 2015 seneng ngompori orang untuk menjauhi utang. Cuman nek hanya ngomong gedabus tok, mohon maaf ya, kadang orang tuh nggak denger karena dianggap wah iki opo karena dia ustadz yang hanya ngomong dalil sama ayat tok gitu loh. Tapi kalau kita sebagai pelaku mantan itu, karena dulu aku pernah punya utang juga, bisa selesai, bisa menyontohkan dan tak bikin kreativitas, tak tulis di buku, ada di kaos, ada di souvenir, ternyata orang tuh mau beli. Aku ya bingung, segmen itu ada Pak Yo. Jadi orang beli kaos seberat bayarnya nih 99.000 kok ya ono ya. Berkali-kali cetak ulang hanya ngomong soal utang seperti ini. Mungkin ini pelampiasan mereka buat nyindir, tapi nggak berani ngomong, hajar pakai kaos wae ya toh. Mereka minjemin ke orang, kok ora balik-balik wis kayak gini lah tanggul petantang petenteng di foto, di-upload di sosmednya. Segmen itu ternyata ada gitu loh. Jadi walaupun saya juga bisnis kuliner tapi nggak sebanyak jenengan cabangnya, mengerti ternyata ada produk lain yang sebenarnya saya bisa korek-korek dan kita konsisten di sosial media itu bisa menjadi jalan untuk membuka pintu rezeki buat orang banyak karena sablonanku ya payu gitu loh. Iya. Tapi jenengan rasa gawe koyo ngene, fokus neng pitik wae kan. Kalau saya nggak bikin tapi pesen kan boleh. Oh ya boleh, boleh. Cerita gantian jenengan. Ya Cerita Pak apa Nurul ini? tadi. Cerita apa ini, bingung aku. Nek misale ya toh. Roket chicken sudah ada di banyak tempat. Ya. Terus ditawarkan buka di Saudi berani ndak? Sebetulnya saya itu kan yo orang bodoh. Berani apa enggak ini saya kembalikan ke tim. Ketemu tuncalke kowe Mas. Iya. Tuncalke gitu. Time wani ora. Berarti nek timnya berani ya. Iya. Saya ditawarin ke luar negeri, Heeh. nggak bisa bahasa Inggris.
di Arab Saudi nggak bisa bahasa Arab. Lo kan nggak harus bisa bahasa Arab, asal timnya iso. Nah, ya itu aku timnya bisa, saya kembalikan ke tim itu. Tapi ya kalau ke sana wah suatu kebanggaan. Ya minta Bisa. doanya Hmm. bisa buka di Ada Arab di Saudi. komplek Masjidil Haram nanti, sebelahan sama amin. Al-Baik. Wah, Al-Baik. Ngeri Sempat dah. mimpi nggak punya impian, punya impian atau gambaran nggak? Dulu bener nih office boy dengan yang expose-nya kan kayak gitu. Terus tiba-tiba sekarang punya usaha sebesar ini bermanfaat buat banyak orang. Punya pikiran kayak gitu nggak? Punya sih. Jadi saya itu kan punya impian. Kenapa? Saya waktu di perusahaan yang dulu lihat SS itu mau makan, saya makan itu rapat gini loh, nggak bisa duduk. Ini yang punya siapa? SS yo. Beliau ternyata yang punya. Berapa tahun? 19 tahun lebih baru kenal beliau. Impian saya, Hmm. ini mau makan kok rapat gini. Mau Karena gini nggak bisa. Rame saking Karena ramenya gitu loh. Padahal main sambel tok ya. Iya, terus saya bilang gini, alangkah indahnya punya kayak gini, terus bisa berbagi, bisa menciptakan lapangan kerja. Itu impian saya. Gitu. Dan akhirnya nyalip luar. Wah, luar Terima biasa. kasih. Ini Mas Abdul berhasil mendahului mimpinya. Hmm. Makamnya tinggi. Seseorang yang berhasil mendahului. Dendamnya ini dendam Positif. positif. Saking piye carane iki aku ngalahke SS jumlah cabangnya dan lain sebagainya. Makanya saya tuh kan berusaha banyak teman, banyak saudara. Prinsip saya walaupun itu sejenis kompetitor, itu kompetitor adalah bukan musuh, tapi guru yang sangat berharga. Apik. Gitu. Jadi kompetitor itu bukan musuh tapi guru yang sangat berharga. Jadi Nah. belajar dari kelemahan mereka. Tapi kalau ada brand lain yang dulu juga banyak cabangnya, tiba-tiba pada tutup, nanti biar brand ini berarti saya jadi rocket chicken. Dengan dalam hati jujur, alhamdulillah. Enggak juga ya. Oh. Sedih. Sedih. Sampai sekarang Oh, saya sedih. tuh, kenapa sih saya bangga kerja di CFD walaupun itu brand kalah. Saya pengalaman dari CFD. Bagaimanapun itu yang mendidik. Dan saya pindah brand itu saya tidak grogotin sama sekali. Dalam arti ini outletnya ini tak ganti brand, saya enggak. Benar-benar mereka juga berjalan sendiri. Bahkan mitra waktu itu, mitra itu mau ganti merek nggak boleh. Bahkan ada mitra punya brand itu dia jual dia mau ganti, pokoknya satunya Pak Nurul, ini harus ganti brand punya Pak Nurul. Enggak, kalau mau jualan dapat uang, nah ini kan tetap dia buka jalan. Karena apa? Di situ banyak karyawan, di situ punya investasi. Kalau kayak gitu kan ya kasihan juga gitu. Mantap ya, orang-orang yang sukses, yang kita anggap sukses, yang besar-besar ini ternyata banyak yang benar-benar memang hatinya tulus, hatinya bersih, tanpa harus flexing-flexingan, tanpa harus pamer ya. Pernah dilecehkan orang nggak? Kapan terakhir dilecehkan? Dewangi Pak. Sek to. Dewangi to. Aku ki moderatore, sek. Orang moderatornya. Oh ini nyantai Ya kok di aku sini. kok Nyantai di kebun yang ini kok enak kok di suasana. Mas Fani sound aman ya? Aman. Pernah kapan dilecehkan orang sebelum sebesar ini? Ya kalau masalah dilecehkan ya Sering. Dulu Iya. waktu dulu lah sebelum seperti sekarang. Dulu. Direndahkan atau dianggap dianggap. Ngepel, tapi diambil, diinjek-injek itu ya fakta gitu. Gitu sampai segitunya. Iya, masa kerja di ruangan berhasil pakai topi gitu. Panas ya Mas. Ini mau diambil gini. Itu dalam hati. Orangnya gimana? masih ada sekarang. Kalau ketemu gimana itu? Ketemu ya udah lupa. Oh, Saya usia masih habis lulus SMA. Kayak gitu. Summer. Nah, Pak Yo, kapan Pak Yo? Gantian Pak Yo. Pernah nggak ngalami kapan dilecehkan, direndahkan orang? Loh, ya kan masalah kan kalau saya itu kan motivasi dulu nakal Mas SMA itu nunggak. Terus kuliah ya ora lulus. Itu kan istilah jadi orang nggak lulus Pak. UGM Teknik Kimia 20 semester tapi nggak lulus. 20 semester loh, Cah. 10 tahun. Itu semester berapa? 10 kuliah itu 6 berapa semester ya? 10 semester, 5 tahun iki wis kudune wis harusnya 10 lulus. semester. Iki 20. Saya sampai 20 semester. 10 nggak tahun nih. lulus. Iya, teknik kimia jadi teknik persambelan deh. Artinya pencapaian penghargaan kita saat ini kan untuk pencapaian materi biasanya. Ya waktu itu saya nggak dianggap. Maksudnya kalau saya menyebutnya itu ya semacam jadi sampah lah itu. Makanya salah satunya kan punya mimpi-mimpi untuk membuktikan gitu loh bahwa saya itu dulunya, jadi mimpinya itu bukan bahwa saya itu
bisa gitu loh, membuat mereka itu membuat orang-orang yang pernah memandang seperti itu Gagal gitu. kuliah itu bukan berarti habis hidup loh, artinya berarti gagal seumur hidup umurnya. Oh iya, era kuliah ya iso buktine Iya, kok, dan gitu loh. kalau saya gagal kuliah itu justru saya semakin yakin bahwa kehendak Allah itu yang terbaik, meskipun pada saat itu terjadi itu nggak kita sukai, Mas. Coba nih aku saya berhasil kuliah, mungkin orang duwe karyawan sebanyak ini, wong lulus paling nyambut gawe kan gitu di tempat yang lain kan gitu. Jadi insinyur mungkin nggak akan punya perusahaan SS, nggak punya pasukan sebanyak sekarang, kebanggaan sebanyak Masya sekarang. Allah. Nah, gitu. Jadi memang itulah. Jadi kehendak Allah itu pada saat itu terjadi seringkali tidak kita sukai. Tapi di suatu hari kita ternyata dibukakan bahwa yang dulu itu ternyata terbaik. Masya Allah. Gitu. Kalian yang lagi Saya boleh tanya enggak? boleh. Nah, gantian. Saya pernah dengar katanya waktu kuliah itu kan ngekos ya. Ngekos. Terus bener nggak sih? Kalau tak lihat tampilannya sih orang tuanya kaya ya. Ora, aku saksi hidup. Ngerti. Cabang pertama warung SS tahun 2001. Ya. Aku tuh ndelok deh ngangkuti tenda pakai mobil tua. Kalau ada lele Berarti- turah tuh tak makan. Serius, aku kan dulu kerja sama dia. Iya. Oh, itu saya. Katanya dulu itu aku kan penasaran yang punya ini siapa bisa kayak gitu. Itu gini loh ceritanya itu waktu kuliah itu dijatah uang ngepres banget, hanya pas-pasan. Terus kalau mau makan itu bikin sambal sendiri di rumah, hanya ngulek gitu. Terus masak di kos-kosan. Terus lama-lama kok bikin sambal kok bisa, jadi makanya sambelnya sampai 27 macam sambal. Itu Karena benar. uji coba terus. Tuh, jadi Mas Satu itu tahu betul ibu saya. Jadi bapak itu meninggal saya kelas 1 SMA. Ibu itu guru SD, bapak itu guru SMP. Gitu. Jadi dibesarkan oleh seorang janda. Makanya ketika kuliah itu ya sangunya mepet. Pada akhirnya solusinya untuk makan itu ketika kos masak sendiri, Pak. Gitu. Uji coba. Nah, Tapi uji coba sambal tuh di belakang kantor tempat yang dikontrak Pak Yoyo ini. Saya kerja EO bareng Pak Yoyo, Inset Production namanya. Dia uji coba sambal tuh saya lihat awan-awan gue sambal terus ngopo tuh gitu loh. Ternyata dijual sore harinya di barat GSP UGM itu. Memang bener ya pejuang tenanan. Tidak ada yang sajet-sajet, bukan anak konglomerat gitu loh. Gitu Pak Nurul. Jadi kan ono koncone. Enggak, masih mending. Kalau Pak Yoyo, pegangin aja saya pegangin aja. Pak Yoyo itu masih makan nasi sama sambal. Nah, jadi kan apa rekornya? Air. Tenanan. Nggak punya uang, nggak beli sambal aja nggak bisa. Iya. Jadi makan air lucu nggak? Direbus airnya tanpa minyak goreng. Alah. Yo, direbus. Rong guyu kabeh. Air kok digoreng gitu. Jadi teman-teman ya ternyata ya mantan-mantan mengalami kesusahan zaman dulu. Ini pengen ngobrol banyak tapi sudah azan luhur ini. Teman-teman semua nanti nyambung lagi atau kapan kita cari waktu ngobrol lagi dengan mereka. Yang penting terakhir, pesan terakhir Pak Yoyo, Pak Nurul, buat teman-teman yang sekarang lagi down berwirausaha, apa yang harus dipertahankan supaya bisa bangkit seperti panjenengan? Nah, ini semuanya berpesan. Suka kono genti ya Pak Nurul ya. Kalau Ayo, saya pesen deh. Kesini. Namanya Suka orang gini. itu gagal itu pasti memiliki jatah gagal masing-masing. Tapi percayalah bahwa Allah itu maha kaya, Allah itu maha memiliki segalanya. Jadi ketika berikhtiar cari rezeki, libatkan Allah total dalam usaha kita. Gagal disyukuri, dapat rezeki disyukuri, rutinkan sedekah. Kalaupun harus jatuh, maka usahakan bangkit lagi seperti waktu kita belajar jalan, belajar naik sepeda. Kalau niatnya lurus, pasti selalu ada jalan buat kehidupan kita berikutnya. Pisah, lanjut. Muter dono. Tadi apa? Apa pesen dinggo sih Don? Yang lagi down, yang mau Nah. bangkit lagi sekarang. Oke, baik. Jadi kalau saya bukan hanya teman-teman yang kebetulan di sini Don. Ya SS pun secara bisnis ya 2,5 tahun terakhir ini bukan pada kondisi yang baik. Ya setiap bulan SS itu defisit. Ya, gitu, dan defisitnya juga banyak karena kami karyawannya banyak. Nah, terus bagaimana mensikapinya? Ya, gitu, tetap semangat, tetap tenang dan terus berjuang. Itu salah satunya adalah berdarah-darahnya kita, berkeringat-keringatnya kita, berurai air matanya kita. Itu bukan untuk rupiah yang tidak pasti, tapi yang untuk yang pasti apa? Pahala.
Masya Yang berikutnya apa? Allah. Pengguguran dosa. Masya Jadi di saat usaha kita mencari rezeki yang halal sesuai dengan aturan Allah dan saluran rezeki kita sedang ngedrop, kita sedih tapi tetap sabar, kita prihatin tapi tetap berjuang. Insya Allah di sana akan ada selalu pahala, di sana akan selalu ada pengguguran dosa. Nah dari situ apa? Maka ayo kita semangat menjemput langsung yang dari langit. Masya Allah, luar biasa. Takbir. Allahu Akbar. Nah, ini bener. Spiritual company ini. Pak Nurul. Siap guru, siap guru. Pripun Pak Nurul? Bingung Lah iya. Aku tuh gak tahu kok. Yo ngasih semangat teman-teman yang lagi mau putus asa iki usahane mendelap-mendelep iki. Mungkin Pak Guru nggak pernah ngedrop kali Oh ya. iya. Gimana Asistennya sih wakil, ya, asistennya ngedrop wakil. gimana? Ya buat teman-teman semuanya, ini saya apa ya, memotivasi diri saya sendiri sebelumnya. Kenapa? Kalau kita itu lahir ya bukan lahir harta, tapi lahir ilmu agama, itu kita mau nyari di dunia. Kalau di akhirat mungkin kita sudah imbangi dididik orang tua. Untuk di dunia ini kalau tidak punya modal berarti saya harus berjuang dulu. Tanpa ada perjuangan kita nggak akan merdeka. Ya kan, dulu negara kita dijajah mau Belanda, itu kan kita perjuangan. Nah setelah perjuangan kita kan ada pembelajaran. Dari perjuangan ini kan kok perlu seperti ini ya, strateginya salah. Nah kita kan harus ada pembelajaran, beberapa pelajaran ya. Kita harus tetap punya, selalu belajar dan belajar juga. Kita harus punya motivasi untuk meraih sesuatu itu. Dengan kita punya motivasi, kita harus punya impian. Nah dulu saya lihat SS yang luar biasa, impian saya kapan ya bisa punya Seperti ini. Ternyata gitu. malah punjul. Dan saya harus berani punya impian yang bagaimana visi dan misi itu bisa tercapai. Masya Allah. Jadi terus berjuang, tetap semangat, punya impian. Insya Allah nanti hasilnya juga luar biasa. Teman-teman, nggak ada puasnya kalau ngobrol dengan dua master kuliner dari Jogja ini. Tapi lain waktu insya Allah kita kumpul lagi. Yang penting dapat hikmahnya, teruslah berwirausaha, menjadi seorang pejuang keluarga, juga pejuang bagi lingkungan sekitarnya. Niat lurus karena Allah, insya Allah hasilnya luar biasa. Melaporkan dari Mertamu, Palagan, tempatnya Pak Yoyo nih. Jadi kalau main ke sini bisa makan-makan, bisa main panah-panahan, bisa tembak-tembakan. Jos Gandos. Terima kasih, matur suwun. Salam dari Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Matur suwun, terima kasih Jos Gandos. Silakan diminum, silakan diminum. Wah, ini padahal tuan rumahnya deh. Masya Allah.